Gian atau King Tikong, dilanjutkan dengan antar Kelenteng Hote Cing yang akan dipimpin oleh Unsur Aji Chandra dengan diiringi kehadirat Kuang Tien, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongze dipermuliakanlah. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan saat ini untuk segala rahmat, berkah, dan karunia yang telah kami terima. Maka siang hari ini, dalam keadaan sehat dan bahagia, kami semua berhimpun bersama di tempat ini untuk melaksanakan upacara sembahyang besar Qingming, sembahyang besar peringatan dan pengenangan untuk para leluhur yang telah mendahulu kami. Kami naikkan doa, semoga yang kami laksanakan ini dari awal hingga selesai Tuhan berkenan merahmati, membimbing dan menyertai sehingga boleh berjalan dengan lancar seperti yang kami harapkan. Dan semoga makna suci sembahyang ini semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa berbakti, mengenang dan menghormat para leluhur kami yang telah mendahulu. Kami yakin di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Jauhkanlah kami dari kelemahan, dari gerutu kepada Tuhan, dari sesal kepada sesama. Kami yakin Tuhan selalu menjaga, menilik, membimbing dan menyertai kami semua.
Maha besar Sakti, Tuhan Sang Pencipta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sakti, Wei Tian Yuda, Wang I Sakti, Wei Tian Yuda, Sakjai. I Chi Cung, Jai Chi Cung, San Chi Cung. Kota. Kehadapan yang kami hormati Dewa Bumi Buddha Jensen Hautu, terima kasih kami naikkan saat ini. Diperkenan kami bersama-sama berhimpun di kelenteng ini untuk melaksanakan upacara sembahyang besar Qingming, sembahyang penghormatan dan pengenangan untuk para leluhur yang telah mendahului. Kiranya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan restu Dewa Bumi Buddha Jensen, semua yang kami laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar seperti yang kami harapkan. Kami yakin di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sakjai. I Chi Cung, Jai Chi Cung, San Chi Cung.
Hari Raya Cengbeng biasanya bertepatan dengan tanggal 5 April, dihitung 104 hari setelah hari Tamce 22 Desember atau sembahyang musim dingin. Saat dingin-dinginnya cuaca, tetap matahari berada di 23,5 derajat lintang selatan, kemudian bergerak menuju ke utara dan akan berada di 23,5 derajat lintang utara yang bertepatan dengan Wanyang atau sembahyang Pekun atau sembahyang musim panas. Umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa selalu melaksanakan upacara sembahyang Cengbeng dengan berziarah dan membersihkan makam leluhur mereka. Maka upacara sembahyang ini juga disebut dengan sebagai sembahyang sagrana atau tilik kubur. Cengbeng artinya cerah, terang karena saat bulan April umumnya sudah memasuki musim panas, sehingga musim yang cerah menjadikan acara ini nyaman untuk dilaksanakan. Cengbeng sudah dilaksanakan jauh sebelum kelahiran Nabi Gongju. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerita Hari Raya Makan Daging Dingin, Hari Raya Makan Dingin, di mana pada zaman dahulu menjelang Cengbeng orang biasanya makan dingin-dingin sehari penuh, tidak menyalakan api. Tradisi ini untuk menghormati jasa seorang menteri yang bernama Kai Chu Cui, orang menteri setia dari dinasti Qin, yang saat itu diperintah oleh Raja Ming yang sangat disayangkan pada hari tuanya banyak dipengaruhi oleh kelirnya yang bernama. Kelir jahat ini mulai melancarkan aksinya dengan memfitnah dan membunuh para Qin Hingkong karena ia ingin agar putranya yang dijadikan putra mahkota. Sehingga akhirnya hanya tinggal putra kedua bernama Dongji yang kemudian juga meninggalkan negeri Yu. Diikuti para pendukungnya termasuk Menteri Kai Chu. Selama 19 tahun Tiongji terlunta-lunta dalam hutan. Suatu saat para pangeran ini ingin merasakan kelezatan makan daging. Sayang, prajuritnya tak ada yang mampu buru memenuhi selera sang pangeran. Kai Chu Cue yang sangat setia itu merasa sedih. Diam-diam ia mengiris daging pahanya sendiri, lalu direbus dan diberikan kepada Pak yang dengan lahap menyantap daging itu tanpa tahu bahwa itu adalah daging paha menterinya. Ia baru tahu ketika melihat sang menteri ini jalannya pincang. Setelah mencari dukungan sana kemari dan akhirnya Tiongji dan para pengikutnya berhasil merebut kembali tahta kerajaan dan menjadi raja dengan gelar Jingbu Kongji. Semua menteri dan prajurit mendapatkan hadiah. Sayang, lupa ada Menteri Kai Cui yang tidak ikut hadir menyampaikan jasa-jasanya. Setiap ini sang menteri sama ibunya kemudian pergi meninggalkan negerinya dan masuk ke dalam hutan Dian Sang yang sangat lebat itu. Raja Qin Bukong sadar dan menyesali diri. Perintahkannya membakar hutan itu, tetapi tidak kelihatan sang menteri keluar dari hutan tersebut. Sampai akhirnya ditemukan jenazah Kai Chu Cue sedang merangkul jenazah ibunya di bawah pohon. Yang hari itu bertepatan dengan Cengbeng. Qin Bukong sangat bersedih untuk menghormati dan mengenang Kai Chu Cue, maka setahun kemudian saat Cengbeng, ia menginstruksikan agar pada saat Cengbeng orang-orang melakukan sembahyang namun tidak menyalakan api. Semua makanan disantap dingin-dinginan. Demikianlah hal itu dilakukan setiap tahun. Lagi cerita yang berkaitan dengan Cengbeng yaitu tentang Raja Zhu Gue yang pendiri dinasti Ming. Masa kecil ia adalah seorang anak yang selamat dari sekian banyak penduduk sebuah desa miskin yang terkena wabah kelaparan. Ia dirawat dan disekolahkan oleh seorang penjaga kelenteng karena kepandaian dan kecerdasannya.
Ketika remaja, ia pun berhasil lulus sebagai sarjana dengan nilai yang terbaik, bahkan diangkat sebagai raja. Pada suatu saat, ia ingin mengetahui keberadaan makam kedua orang tuanya. Maklum, ia meninggalkan desanya masih sangat kecil. Tetapi setelah sampai di desanya, yang kini menjadi sebuah desa yang makmur, Gue Chiang merasa kecewa. Tak satupun orang yang tahu di mana makam kedua orang tuanya. Saat itu bertepatan dengan hari Cengbeng. Penduduk banyak berziarah ke makam. Maka ia pun menginstruksikan kepada masyarakat agar setelah selesai sembahyang tandai dengan meletakkan kertas teks di atas makam leluhur masing-masing. Benarlah, setelah semua penduduk selesai sembahyang, nampak beberapa kuburan yang tidak bertanda kertas warna kuning. Sehingga ia pun memutuskan bahwa di antara makam tersebut pasti ada makam kedua orang tuanya. Sejak saat itu, tradisi meletakkan kertas teks lestari sampai sekarang ini. Untuk daerah Surakarta, Jogja, dan beberapa kota lainnya, khususnya di sekitar pabrik gula, kata Cinbing lebih akrab dengan istilah Cengbengan. Bahkan di ujung jalan tol Arto Surakarta menunjukkan ke arah Palur dan ketinggian di tengah perempatan jalan ada sebuah tugu yang dikenal dengan Tugu Cengbengan. Kenapa demikian? Pemakaman atau kubur Tionghoa umumnya terletak di pinggiran kota dekat dengan kebunan tebu di mana pada bulan April tanaman tebu mulai berbunga dan siap untuk dipanen. Pada saat itu, mandor tebu yang sedang berpatroli melihat banyak orang-orang Tionghoa sedang berziarah ke makam. Para mandor mendengar orang-orang ini sedang cengbengan. Maka sejak saat itu, kata cengbengan akrab dengan masyarakat sekitar perkebunan tebu dengan istilah cengbengan atau saat musim giling atau panen tebu. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya pembaruan secara alami antara Jawa dengan Tionghoa sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Maka Cengbeng membuktikan kepada kita beberapa bakti kepada orang tua penting dan wajib untuk tetap dijalankan oleh semua siapapun yang merasa pernah dilahirkan, dibesarkan, dirawat, dididik, dan diberi berbagai fasilitas oleh kedua orang tuanya. Pada masa Presiden Soekarno, umat Konghucu mendapatkan 4 hari libur nasional, yaitu hari Tahun Baru Imlek 5 April Cengbengan, hari kelahiran Nabi Konghucu 27 Pekgue, dan hari wafat Nabi Konghucu 18 Jinggue. Sayang ketika masa pemerintahan Orde Baru, semua hari libur nasional tersebut tidak berlaku lagi. Baru pada tahun 2003 berkat perjuangan Matakin atau umat Konghucu, Tahun Baru Imlek kembali dijadikan sebagai hari libur nasional hingga sekarang. Beberapa ayat yang berkaitan dengan sembahyang Cengbeng antara lain: pada saat hari Cengbeng, kepada leluhur merasalah akan kehadiratnya. Menghormatlah kepada leluhur, perlakukanlah seolah-olah mereka masih hidup. Yang dinamakan berbakti adalah kemampuan anak untuk dapat melanjutkan dan meneruskan segala yang baik dan mulai dari leluhur. Ada 3 kewajiban bakti seorang anak. Pertama, rawat ayah bunda selalu sehat, bahagia, dan kakak adik tiada perselisihan, keluarga selalu rukun dan damai. Perbuatan mengada tidak malu kepada Tuhan, menunduk tidak muka kepada sesama manusia, karena semua didasarkan gemilangnya kebajikan. Yang ketiga, menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan segala yang baik dan luhur dari orang tuanya serta leluhurnya. Demikianlah kita Hari Raya Cengbeng. Terimalah kembali salam penuh kewajiban kita, hanya kebajikan Tuhan kenan Bitek Tongdien. Bapak Ibu yang bersembahyang di belakang kami, silakan maju saja.
bersama-sama menaikkan jubah dengan iringan lagu Wete Tumtien. Bapak Ibu para peserta acara, mari bersama-sama sebelum kita menaikkan doa, kita lantunkan pengucapan kalimat suci Sang Sencing. Huang I Sangti Wei Tian Yu De, Huang I Sangti Wei Tian Yu De, Ren Xin Wei Wei, Gao Xin Wei Wei, Wei Jing Wei Yi， 因这节中重用，为天这位以色保者永远北命这救高夫尽在亲这亲这天位先生皇义上帝为天佑的这生命，为这信这明正，为这教正这名义，明这诚义。 无二无一，上帝临入，这天圣者所护无疆。Kehadiran Wang Tien, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongce dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami naikkan, Wang Tien telah berkenan pada hari ini, Minggu 10 April 2022 bertepatan dengan tanggal 10 bulan 3 tahun 2573 Yinli. Diperkenan kami berhimpun bersama di Kelenteng Hute Chengsen, Rumah Duka Tiongting, untuk menaikkan doa dalam upacara sembahyang besar Qingming Umum tahun 2022 sebagai dan pengenangan kepada orang tua, para leluhur, serta segenap saudara kami yang telah mendahulu. Kami yakin Wang Tien telah berkenan menerima mereka di dalam cahaya kemuliaan, kebajikan haribaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga damai, sentosa dan tentram yang abadi
boleh beserta mereka. Diperkenan pula kami naikkan hormat puji kepada yang kami hormat dan muliakan, Dewa Bumi Puteh Johnson, yang selalu menjadi perawat bagi kehidupan di semesta alam ini. Dipermuliakanlah. Kehadapan yang kami hormati Dewa Bumi Puteh Johnson, kami naikkan hormat atas segenap kasih dan perawatan yang telah diberikan untuk segala kehidupan di muka bumi ini, maupun bagi arwah para leluhur, orang tua, dan saudara kami yang telah mendahulu. Penghormatan ini kiranya menjadi pendorong bagi kami untuk selalu berperilaku luhur dan mulia seperti yang Tuhan firmankan dan seperti yang dilambangkan oleh nama yang kami hormati, Dewa Bumi Puteh Johnson, bahwa kebahagiaan, rahmat atau fuk, dan kebajikan atau te adalah merupakan kesatuan, kemanunggalan yang tak terpisahkan. Kehadapan para leluhur, orang tua dan saudara kami yang telah jauh, pada hari Jingling yang cerah, gemilang dan suci ini, terimalah hormat kami. Kami kenangkan bersama masa-masa lampau para leluhur yang telah berperan serta sebagai peletak dasar peradaban dan penerus kehidupan ini. Kami yakin segala yang mulia ini telah terbit dari kebajikan, berbuah dari pengorbanan dan pengabdian para leluhur. Sungguh ini patut dan wajib kami kenang, kami hayati serta suri teladani, sehingga menjadi pedoman peneguh iman kami di dalam menghadapi tantangan dan segenap kewajiban kami. Dalam ketulusan hati dan kesucian batin, penuh kebajikan, seluruh persembahan ini kami sajikan. Semoga arwah para leluhur, khususnya yang namanya tercantum pada siang hari ini, maupun segenap leluhur yang lain, juga para saudara kami yang meninggal karena pandemi COVID, terimalah pernyataan hormat, bakti dan kenangan suci kami semua. Kami yakin Tuhan telah berkenan memberikan tempat yang sentosa bagi segenap leluhur dan segenap yang telah mendahulu. Melalui kesempatan Jingling ini, kami juga berdoa dan bermohon untuk negara kami, Republik Indonesia tercinta, yang saat ini masih berduka dikarenakan pandemi virus corona yang menyebabkan banyak korban meninggal, banyak masyarakat yang menderita akibat perekonomian yang sangat terganggu. Maka dari lubuk hati kami yang paling dalam, dilandasi kesucian dan kehikmatan serta keyakinan akan sifat-Mu yang maha asih, kami mohon agar wabah pandemi maupun segala penderitaan yang menimpa rakyat kami segera sirna, sehingga semuanya dapat kembali beraktivitas seperti semula. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kami panjatkan kehadirat Tuhan. Jauhkanlah kami dari kelemahan, dari gerutu kepada Tuhan, dari sesal kepada sesama. Kami mampu belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan selalu menjaga, menilik, membimbing dan menyertai kami semua. Maha besar Sakti Tuhan Sang Pencipta alam senantiasa melindungi kebajikan,
还以上帝为天有的，还以上帝为天有的，尚在。Kita lantunkan kidung pujian Tuhan memberkati lagu Tianpo. Tianpo Tengji Ikan Jiko Kita genapkan dengan memberikan penghormatan bersama membongkok 3 kali. Pi Cikung, Sai Cikung, San Cikung. Terima kasih Wei Te Tung Tie.